Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia terbesar kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan salawat kepada beliau. Baik, perkenalkan nama saya Laude Sabarudin, Stambuk A1K118047, jurusan Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan entropi. Pada materi entropi ini ada beberapa poin utama. Yang pertama adalah entropi dan hukum kedua termodinamika. Yang kedua, entropi dan ketidakteraturan. Yang ketiga, implikasi hukum kedua termodinamika dari entropi. Dan yang terakhir adalah aplikasi hukum kedua termodinamika terhadap sistem konversi energi. Baik, kita melangkah pada poin pertama, yaitu entropi dan hukum kedua termodinamika. Dua pernyataan kualitatif dari hukum kedua termodinamika yaitu tidak mungkin bagi kita untuk dapat mengubah kalor sepenuhnya menjadi kerja. Ini merupakan teori yang dikemukakan oleh William Thomson. Dan yang kedua adalah pada sistem terosilasi tidak mungkin ada proses di mana kalor mengalir dari temperatur yang lebih rendah ke menuju ke temperatur yang lebih tinggi. Ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Rudolf Clausius. Entropi juga menjelaskan tentang perpindahan panas antar sistem dan lingkungan, bukan tentang usaha, dan menempatkan hukum kedua termodinamika dalam bentuk kuantitatif. Baik, selanjutnya adalah poin kedua yaitu entropi dan ketidakteraturan. Hukum kedua termodinamika dalam proses entropi mengatakan sebuah proses alami yang bermula di dalam satu keadaan kesetimbangan dan berakhir di dalam satu keadaan kesetimbangan yang lain akan bergerak ke dalam arah yang menyebabkan entropi dan entropi dari sistem dan lingkungannya semakin besar. Jika entropi diasosiasikan dengan kekacauan atau ketidakteraturan, maka pernyataan hukum kedua termodinamika dalam proses-proses alami cenderung bertambah. Ekuivalen dengan menyatakan kekacauan dari sistem dan lingkungannya cenderung semakin besar. Kecenderungan sistem atau reaksi untuk berproses ke arah tertentu disebut entropi sistem. Dengan kata lain, entropi merupakan derajat ketidakteraturan atas kekacauan suatu sistem. Dalam entropi dan ketidakteraturan ini memiliki 3 sifat atau 3 poin. Yang pertama, jika entropi sistem meningkat, kemampuan sistem menjadi semakin tidak teratur, random, dan energi sistem lebih terdistribusi pada range lebih besar. Maka S disorder lebih besar daripada S order. Yang kedua, seperti halnya energi dalam atau entalpi, entropi juga fungsi keadaan, yaitu hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir, tidak tergantung bagaimana proses akhirnya. Maka delta S sistem sama dengan S akhir kurang S awal. Yang ketiga, jika entropi meningkat, maka delta S sistem akan positif. Sebaliknya, jika entropi menurun, maka delta S sistem akan negatif. Baik, kita melangkah pada poin yang ketiga, yaitu implikasi hukum kedua termodinamika dari entropi. Entropi menjelaskan arah kejadian suatu
suatu hal, menurut entropi Clausius, sistem tertutup selalu berkembang menuju entropi yang lebih tinggi, sehingga dapat dikatakan kejadian yang ada di dunia ini hanya bisa terjadi jika entropi kejadian itu bertambah atau tetap. Sistem terosilasi adalah suatu sistem di mana tidak memungkinkan untuk terjadi perpindahan baik itu materi ataupun energi antara sistem tersebut dan lingkungannya. Jika sistem berubah menuju ke keadaan lain dengan entropi yang sama, maka proses pada sistem merupakan proses adiabatik reversibel. Proses adiabatik merupakan proses di mana tidak ada kalor yang mengalir antara lingkungan ke sistem sehingga D aksen Q sama dengan 0. Dikarenakan entropi tetap, maka kita bisa kembali ke keadaan awal. Hal ini tidak menyalahi hukum kedua karena proses terjadi pada entropi tetap. Proses yang dapat kembali ke keadaan sebelumnya disebut proses reversibel. Proses reversibel di sini ialah kita dapat kembali ke keadaan sebelumnya tanpa adanya perubahan pada sistem. Poin yang terakhir adalah hukum kedua terhadap sistem konversi energi. Jika kita meninjau sebuah siklus yang reversibel, proses tersebut dapat dibagi dalam sejumlah siklus Carnot seperti pada gambar yang ini. Dalam bahasa matematik, siklus reversibel tersebut dapat dinyatakan dengan dalam jumlah semua siklus Carnot, maka entropi sistem menjadi S1 tambah S2 sama dengan 0. Q1 per T1 tambah Q2 per T2 sama dengan 0, atau delta Q per delta T sama dengan 0. Entropi ada dua bagian, yaitu entropi untuk proses reversibel dan entropi untuk proses non-reversibel. Baik, itulah video saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika videonya kurang lengkap atau kurang memuaskan. Akhir kata, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.